بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu, para santri, alhamdulillah pada waktu pagi yang mulia ini, pada hari yang mulia juga, pada hari Jumat, Allah mengizinkan kita untuk sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini juga dalam rangka untuk thalabul ilmi, membaca hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita sampai pada hadis nomor 211 halaman 135. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man dzalama qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradina, muttafaqun alaih. Para jamaah, ini masih berada di bab haramnya berbuat zalim dan kewajiban menghentikan perbuatan zalim. Nah, di hadis ini Nabi memberikan contoh salah satu perbuatan yang disebut zalim di tengah masyarakat itu adalah man dzalama, barang siapa yang mendolimi orang lain, barang siapa yang berbuat zalim, qida shibrin, kalau bahasa kita itu sakilan segini nih, qida shibrin, ukuran dari ujung jempol ibu jari sampai dengan ujung jari kelingking, atau kita menyebutnya sakilan, minal ardi, tanah, barang siapa yang mendolimi orang lain berupa satu jengkal tanah, artinya
mengambil tanahnya orang, baik orangnya tahu atau tidak tahu, atau mungkin merampas tanah milik orang meskipun hanya ukurannya sedikit. Tawaqahu, atau di sini tuwiqahu min sab'i aradin. Tanah yang di atas itu hanya seukuran 20 cm ini, itu nanti pada hari kiamat akan dikalungkan oleh orangnya sebagai bentuk siksanya. Itu tanah kalau di atasnya 1 kilan, logikanya kalau di atas itu segitu kan sak jero-jerone kan ya panjang. Tanah tetangga, tanah orang yang dirampas itu, diambil itu akan dikalungkan di lehernya nanti pada hari kiamat. Na'udzubillah. Nah, ini salah satu bentuk orang berbuat zalim itu mengaku-ngaku misalnya tanah ini miliknya padahal tidak, mengaku bahwa batas tanahnya itu seluas ini padahal tidak sampai segitu. Atau yang sekarang agak banyak terjadi itu satu tanah sertifikatnya lebih dari 1. Tentu yang asli ya 1, terus yang lain, orang lain berusaha mengakuinya dengan cara membuat surat atau dokumen palsu itu. Di mana ya? Di daerah Sukorejo atau Wadeng itu. Itu ada tanah yang ketika sudah mau dijual kepada orang, ternyata sertifikatnya ada 3. Semuanya asli, semuanya surat asli resmi, jumlahnya 3. Sing palsu sing di. Di Surabaya juga pernah, di daerah Keputih, Surabaya Timur, dulu ada panti jompo di situ. Ketika sudah mau dijual, lalu ditanya dokumennya, surat-suratnya, ada sertifikatnya jumlahnya 8. Sing asli 1, sing palsu 7. Nah, itu cara-cara bagaimana orang mau merampas atau mengakui tanah orang sebagai miliknya. Nah, mungkin dia di dunia berhasil mengelabui orang, membuat kesaksian palsu, tetapi di akhirat tidak bisa mengelak. Makanya ini dunianya orang tua. Kalau anak-anak kan durung mikir tanah, durung mikir. Dunia kita, dunianya orang tua, kita sangat-sangat berhati-hati. Karena ya
seluas apapun orang punya tanah, sebanyak apapun bidang tanah yang dimiliki orang, nanti kalau sudah mati, sudah meninggal dunia, ya dia akan dikuburkan di pemakaman umum yang itu bukan miliknya. Tanah yang begitu luas ya menjadi hak milik ahli warisnya. Ini yang praktek-praktek kezaliman yang terjadi, dan itu dilarang keras di dalam Islam. Kalau dulu, sekarang mungkin sudah tidak terjadi. Ini dunianya orang tua kalau masalah tanah itu. Kalau dulu kan ketika tanah itu masih digarap sebagai lahan pertanian, ya, istilah ini apa? Galengan. Galengane tonggone galengane dipres metu ngene, dipaculi, ngoten enggak lise. Jalil ngerti, dipres terus. Sementara tonggone diteplok. Ini jadi sekali lagi ini salah satu bentuk kezaliman yang berupa mengakui atau mengambil hak orang lain berupa tanah. Wa an Abi Musa, dan dari Abi Musa radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yumli lidh-dhalimi. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yumli lidh-dhalim, akan atau sungguh akan nuruti apa yang diinginkan oleh orang yang berbuat zalim. Fa idza akhadahu, tetapi kalau Allah sudah berkehendak mengambilnya, lam yuflithu, maka tidak akan menyisakan sesuatu. Maksudnya Allah, jadi kalau ada orang berbuat zalim di dunia, bisa jadi Allah menuruti apa keinginannya, ngerampas tanahnya orang, sukses, dibiarkan sama Allah. Terus tanah tadi ditanami mangga, banyak buahnya, artinya itu memang sengaja diulu-ulu sama Allah. Tanai tonggone ditanduri pelem misale, uwoe akeh, oleh Allah memang dituruti, terus dituruti. Atau dibangun jadi rumah atau jadi apa, bagus, dibiarkan dan oleh Allah dituruti terus apa keinginannya dia, supaya kezalimannya semakin menjadi-jadi. Fa idza akhadahu lam yuflithu, tapi nanti kalau Allah sudah berkenan untuk mengambil,
Allah tidak menyisakan sesuatu. Dintek iblas. Bu, wonge sing di ambil Allah, bu donyane sing di ambil Allah, bu kabeh-kabeh. Nah, ini. Kembali lagi contohnya orang-orang yang zalim di muka bumi. Fir'aun. Ketika Fir'aun menjadi raja, itu semua kebijakannya terlaksana. Ketika Fir'aun membuat keputusan kalau ada bayi laki-laki lahir di Mesir dibunuh, itu terlaksana. Kalau bayi yang lahir itu perempuan, biarkan hidup, terlaksana. Jadi bentuk kezalimannya Fir'aun oleh Allah dituruti. Jaro sak karepe ngono, cek diterusno. Itu namanya istidraj. Fir'aun punya kebijakan Bani Israel adalah budak bagi orang-orang Kipti, orang-orang Mesir. Semua Bani Israel itu budaknya Fir'aun, terlaksana. Tapi begitu Allah menghendaki Fir'aun ini dicabut nyawanya, maka tidak tersisa sama sekali. Fir'aunnya habis, bala tentaranya juga habis. Nah, itu cara Allah. Di awal dikasih kesempatan diulu-ulu. Nah, begitu Allah sudah berkenan mengambil, diambil seluruhnya. Tidak tersisa sama sekali. Begitu juga misalnya Qarun, orang kaya. Salah satu bentuk kezalimannya Qarun itu adalah riba. Utang 1 juta, saulan bayari 1.000, setahun berarti 1.200.000. Yang 200 itu riba. Itu sistem perdagangan atau pinjam meminjam, utang piutang yang diterapkan oleh Qarun. Dan dengan cara itu Qarun menjadi kaya raya, cepat kaya. Lalu Qarun bentuk kezalimannya tidak mau bayar zakat. Ini milikku, ini hasil usahaku, lapo kok dikekno wong. Itu kezalimannya Qarun. Sampai di dalam Al-Quran kan didetailkan, karena hartanya Qarun itu banyak, disimpan di gudang-gudang yang jumlahnya banyak, dan setiap gudang itu ada gemboknya, dan gemboknya pasti jumlahnya banyak, yang gemboknya saja dipikul orang yang kuat-kuat itu tidak sanggup. Membuat orang iri, membuat orang kepingin memiliki apa yang dimiliki Qarun. Yaitu oleh Allah la yumli, dituruti, kepingin ngene dituruti, kepingin ngene keturutan. Tapi kalau ketika Allah sudah menginginkan Qarun itu diambil oleh Allah,
tidak sulit Qarun ditenggelamkan di dalam perut bumi, seluruh hartanya juga ikut ditenggelamkan di perut bumi dan tidak tersisa sama sekali. Tidak tersisa. Kira-kira dikedui ngono enggak ya? Tidak tersisa. Itu caranya Allah memperlakukan orang yang zalim. Tsumma qara'a, kemudian Nabi membaca ayat wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Wa kadzalika, dan demikianlah akhdhu rabbika, cara Allah mengambil, cara Tuhanmu menyiksa. Idza akhadzal qura, apabila Allah menimpakan siksanya kepada negeri-negeri. Wa hiya zalimatun, ketika desa-desa itu melakukan kezaliman, negeri-negeri itu melakukan kezaliman. Mati. Mic-nya jelas saya. Jelas ya. Inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya cara Allah menyiksa adalah alimun, sangat atau menyakitkan, syadid yang sangat menyakitkan. Ya, seperti tadi contohnya Allah menyiksa Fir'aun, Allah menyiksa Qarun dan lain-lain. Muttafaqun alaih. Nah, ini dua hadis tentang bagaimana Allah memperlakukan orang yang berbuat zalim. Karena itu kita perlu berhati-hati, kita perlu waspada, jangan sampai sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita itu tergolong mendolimi orang lain dalam bentuk apapun, sekecil apapun. Hadis berikutnya, wa an Mu'adz radhiyallahu an, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Nama lengkapnya Mu'adz bin Jabal. Qala, ini Mu'adz bercerita. Diganti. Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu, nama lengkapnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala, ba'atsani Rasulullah
Ini cerita tentang pengalamannya diutus oleh Nabi berdakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus aku. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, innaka, sesungguhnya kamu, ta'ti qauman, akan datang kepada suatu kaum, min ahlil kitab. Kaum ini termasuk orang ahli kitab. Di hadis lain diterangkan bahwa ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Mu'adz ke Yaman. Yaman itu kalau dilihat di peta dari Mekah Madinah terus ke selatan sampai perbatasan Laut Arab. Arab paling selatan itu Yaman, yang sekarang juga ikut perang bersama Iran. Nah, sebelum dikirim ke sana, Nabi memberikan nasihat kepada Mu'adz. Mu'adz, kamu nanti akan datang ke Yaman, di mana orang Yaman itu ahlul kitab. Disebut ahli kitab itu Yahudi, Nasrani, itu disebut ahli kitab. Nah, Yaman ini waktu itu agamanya Nasrani, Kristen. Kamu akan berdakwah ke masyarakat yang agamanya Kristen. Islam belum sampai ke sana. Fad'uhum, maka ajaklah mereka ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Artinya, karena mereka itu beragama lain, maka yang pertama kamu ajak mereka bersyahadat, kamu ajak mereka masuk Islam. Ini karena memang belum Islam, jadi dakwah itu mengajak pertama kali orang masuk Islam. Kalau dakwah di dukun, ya tidak mengajak masuk Islam, karena orang dukun sudah muslim semua. Fa'inhum atau kalidhalika, fa'inhum, maka jika mereka atau lidhalika, taat kepadamu untuk masuk Islam. Setelah mereka sudah masuk Islam, mereka sudah bersyahadat, fa'aklimhum. Nah, yang kedua, maka ajari mereka, sampaikan kepada mereka, annallaha, bahwa Allah qad iftaradha alaihim, telah mewajibkan kepada mereka khamsa sholawatin, 5 kali sholat,
fi kulli yaumin wa lailatin, setiap sehari semalam. Bersyahadat sudah, sekarang yang kedua sholat. Sholat 5 waktu ajarkan kepada mereka. Nah, karena mereka ini belum mengenal Islam sebelumnya, maka ngajari sholatnya yo dari 0 sampai selesai. Mulai dari syaratnya orang mau sholat itu apa? Wudhu dulu. Ngajari wudhu. Seperti kalau sampai lihat YouTube para ustadz yang dai di pedalaman Papua, Ustadz Fadlan dan lain-lain, mengajarkan sholat kepada orang yang baru masuk Islam dan tidak kenal Islam sama sekali, mulai dari ngajari mandi. Karena suku Papua itu tidak suka mandi, itu masalahnya. Tidak suka mandi, mulai diajari mandi. Termasuk mandi itu harus pakai sabun. Karena menurut mereka mandi yang dicop banyu mentah sudah, tidak disabun. Karena mereka kebiasaan sebelum Islam membersihkan kulit itu dengan minyak babi, atau ada yang dengan darahnya babi. Itu diajari mandi, diajari wudhu, diajari najis, dan segala macam toharoh di dalam Islam. Belum lagi yang perempuan diajari begini. Setelah wudhu diajari sholat. Sholat itu ada waktunya. Subuh dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Zuhur dari matahari mulai bergeser ke arah barat sampai nanti ketika bayangan miring dan seterusnya. Asar juga begitu, berakhir sampai tenggelamnya matahari. Maghrib juga begitu, mulai dari ini sampai nanti isya. Isya begitu seterusnya. Ada yang senang sholat terus, sholat apa, sholat terus ada. Nah, begitu. Nah, kita para santri dan kita semuanya yang sudah ngerti sholat, sekarang menjaga kualitasnya sholat, menjaga kualitasnya sholat. Karena Nabi berkata, ada orang sholat tapi sholatnya yang diterima oleh Allah cuma nisfahu, setengahnya. Subuh 2 rakaat, yang diterima oleh Allah cuma 1, cuma separuh. Separuhnya tidak diterima. Kenapa? Syaratnya, rukunnya tidak terpenuhi, tidak tumanina, apalagi khusyuknya. Begitu duduk tahiyat wis gak robles, sampai dijamil koncone wis salam, baru salam. Itu kita yang sudah sholat harus memperbaiki kualitas sholat kita. Fa'inhum atau ulidalika, kalau mereka sudah
kepadamu untuk melaksanakan sholat, syahadat mau, sholat sudah mau. Yang ketiga, fa'alimhum, ajarkan kepada mereka, annallaha, bahwa Allah qad iftaradha alaihim, mewajibkan mereka sedekah, kewajiban sedekah atau zakat. Sedekah di sini sedekah wajib, artinya zakat. Syahadat sudah, sholat sudah, sekarang zakat. Tukhadu, zakat itu diambil, min agniyaihim, diambil dari agniya, orang-orang situ yang kaya. Goni jamaknya agniya, diambil dari orang kaya. Faturaddu, lalu dikembalikan, ala fuqaraihim, kepada orang-orang fakir miskin mereka. Ini kewajiban yang ketiga. Orang disebut ghani itu kalau sudah mencapai nisab hartanya. Kalau hartanya berupa uang, berupa emas, maka terkena kewajiban zakat kalau sudah mencapai minimal 86 gram emas dan sudah berumur 1 tahun. Nisabnya ya 86 gram emas. Pinten Pak Haji Nadir, regane 86 gram itu. Sak gram piro saiki? 2 juta. Berarti sekitar 175 jutaan loh berarti. Ping 86 180, hampir 190 juta. Kalau ada orang punya uang baik tunai, tabungan atau surat-surat berharga atau emas yang sudah mencapai 190 juta dan itu sudah berumur 1 tahun, maka zakatnya 2,5%. Piro 2,5% kali 200 juta, 5 juta. Zakatnya 5 juta. Iku sing kekayaannya berupa emas atau uang. Ada lagi kekayaannya berupa apa biasanya mungkin misalnya duit apa? Sawah. Kalau kekayaannya berupa sawah, zakatnya gimana? Sawah itu kalau digarap berarti zakatnya per panen. Sekali karena sawahnya ombok, panennya akeh, sekali panen 1 miliar misalnya. Mau sawah, mau tambak, mau kebun. Tapi waktu ngerjakannya pakai biaya, yo no tukang, yo mupo, yo bati, yo macam-macam, maka pilihan zakatnya kecil, 5%, terus per 5, lebih kecil zakatnya. Nek sawah kapung 12 moro-moro panen, nah itu zakatnya agak besar, 10%.
Itu aja. Enggak, tidak semuanya. Wedhuse akeh. Sinten sing wedhuse akeh? Tidak dihitung harganya berapa, tapi dihitung jumlahnya. Kalau sudah jumlahnya 40 ke atas, maka zakatnya 1 ton. Situ artinya 1/40 sama dengan 2,5%. Apirioyo Idul Adha jumlahnya dose 45. Nah, iki mestine wis wajib zakat. Didol 10 sih. Didol 10 kali 35 kan belum wajib zakat. Nah niku ngakali. Jika kena zakat ada zakat itu yang zakat harta, ada zakat orang. Zakat orang itu namanya zakat fitrah. Nah, kalau zakat fitrah, setiap orang yang bernyawa yang lahirnya sebelum sebelum sholat Idul Fitri dimulai, dan punya kelebihan makanan pokok, sudah kewajiban zakat fitrah. Kalau dulu ukurannya 1 sok, kalau wong Jawa ukurannya sepitran, 4 bathok ya, 4 liter. Nah, kalau ukuran kilo beda-beda. Ada yang kalau Majelis Ulama Indonesia itu 2,7 kilo, 2 kilo 7 on. Biasanya wong kene gak repot-repot wis 3 kilo ta sakira dilebihi. Nah, itu tidak terkait dengan kaya atau miskin, tidak terkait dengan punya apa ndak, itu kaitannya dengan urip ngono. Urip nang duwe jagane mangan dina iki, itu punya kewajiban zakat fitrah. Dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri dimulai sudah. Ada waktu akhirnya. Ini zakat fitrah. Nah, yang perlu dicatat juga dari sini adalah tukhadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang kaya Yaman, dikembalikan kepada orang miskinnya Yaman. Artinya zakat itu diambil dari orang situ dan nanti dikembalikannya ke orang situ juga. Kalau ada kelebihannya baru dibawa ke daerah lain. Itu terkait dengan distribusi zakat. Nah, dalam sejarahnya waktu awal Mu'ad datang ke Yaman, itu Mu'ad daerah miskin. Banyak orang miskin, banyak orang mati kelaparan, banyak orang anak-anak kurang gizi. Begitu Mu'ad menerapkan sistem zakat yang dipesankan oleh Nabi, alhamdulillah selama Mu'ad di Yaman, kemiskinan di daerah itu bisa diatasi. Karena orang kaya diambil hartanya sedikit, dipakai untuk menghidupi orang miskin, sehingga semuanya bisa hidup normal. Memang tetap ada yang kaya, ada yang miskin, tapi tidak sampai terjadi kelaparan. Terus
Waktu Nabi wafat, Nabi meninggal dunia, Khalifah Abu Bakar punya kebijakan Mu'ad tetap di Yaman, tidak ditarik ke Madinah, tidak juga dipindah ke daerah lain, karena dia dai sukses menjadikan ekonomi orang Yaman makmur. Gitu. Jadi yang menjadi dai, yang menjadi orang yang mensejahterakan ekonomi masyarakat. Karena itu di zaman Abu Bakar, orang-orang Yaman yang dulunya miskin itu sudah menjadi kaya, sehingga ketika zakat dikumpulkan lalu dibagikan kepada orang miskin masih separuh. Kalau kemarin tahun lalu itu habis, sekarang tinggal separuh, karena orang yang dulunya miskin sudah menjadi kaya. Nah, terus separuhnya dibawa kemana ini? Dikirim ke Madinah, disetorkan ke pemerintah pusat, kemudian oleh pemerintah pusat Abu Bakar dikirim ke subsidi ke daerah-daerah lain yang miskin. Gitu. Jadi Islamnya berkembang, ekonominya maju. Dan Mu'ad ini berumur panjang. Abu Bakar wafat, digantikan oleh Umar bin Khattab menjadi khalifah. Mu'ad tetap di Yaman. Kalau prinsipnya Pak SBY dulu kan dilanjutkan menjadi dai di Yaman, tetap di Yaman. Nah, Islam semakin berkembang di Yaman, ekonominya kan tambah maju. Zakat semakin bagus, ekonominya maju, masyarakatnya makmur. Waktu penghimpunan zakat semakin banyak, harta zakat yang dihimpun semakin banyak, kemudian mau dibagikan kepada orang-orang miskin. Petugas-petugas zakat di lapangan melaporkan tidak menemukan orang miskin di kampung. Kampung ini gimana? Tidak ada orang miskin. Kampung ini tidak ada. Akhirnya harta zakat yang sudah dikumpulkan itu semuanya 100% dikirim ke pemerintah pusat untuk didistribusi ke daerah-daerah miskin yang lain. Yaman sudah makmur 100%. Gitu. Islamnya berkembang, rakyatnya makmur. Mudah-mudahan Indonesia juga begitu, insya Allah. Kita harus cukup ya. Dituntaskan hadisnya, fa'inhum atau ulidalika, kalau mereka sudah taat kepadamu, syahadat sudah, sholat sudah, zakat sudah, terus fa'iyyaka hindari wa ima amwalihim, harta mereka yang baik-baik. Nek ana wong sugih wis gelem ngetokno zakat, wis jaro aja diuti-uti, hartanya sudah bersih. Jaro cek dipangan enak, sak bojone enak, sak anak-anake enak, kan sudah mengeluarkan zakatnya, ya sudah. Ojo bisa dijaluki ini, proposal ini, bangun ini, urunan ini, terus ya zakatnya itu sudah dikelola. Itu biasanya orang pengluman itu tambah dijaluki.
fa iyyaka wa qaraima amwalihim, kalau dia sudah mengeluarkan zakatnya maka jaga harta mereka, wattaqi da'watal mazlum, waspadai doanya orang yang teraniaya dirinya, teraniaya hartanya. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, sebab doa orang yang teraniaya itu tidak ada halangannya kepada Allah. Antara dia dan Allah tidak ada penghalangnya. Artinya doa orang yang terzalimi itu mustajab, dikabulkan oleh Allah. Hati-hati. Nek ngono aku tak dadi wong terzalimi jan doaku jadi kabul, tidak boleh begitu. Itu kondisi-kondisi terzalimi. Baik, jadi sekali lagi ini 3 hadis ini bisa kita ambil pelajaran, jangan sekali-kali dan sekecil apapun kita mendolimi orang lain. Mungkin di dunia orang zalim itu sukses dalam arti semua keinginannya tercukupi, tapi tidak bisa mengelak dari azab Allah di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.